Penyakit jantung bawaan pada bayi adalah kondisi yang perlu diwaspadai dan ditangani sesegera mungkin. Jika telat dideteksi, bisa terjadi komplikasi serius yang membahayakan si kecil. Seperti apa deteksi dini penyakit jantung bawaan pada bayi? Simak penjelasannya di video ini ya. Diagnosis yang cepat itu akan bukan mempercepat, artinya akan memberikan harapan pada saat dia operasi akan lebih baik. Karena kalau diagnosis yang cepat, kita bisa mempersiapkan bayinya. Karena keberhasilan operasi kan L3, sebelum operatif, pada saat operatifnya, dan sesudah operatif. Nah, kalau diagnosis terlambat, biasanya itu sudah banyak komplikasi tuh. Jadi kondisi praoperatifnya sangat kurang baik. Jadi kalau kondisi kooperatif yang baik, preoperatif yang baik akan lebih mempunyai outcome, hasil yang lebih baik dibandingkan dengan yang tidak tahu apa-apa. Yang penting juga orang tua lebih bisa menerima kelainan jantung bawaannya gitu. Jadi lebih prepare, kejiwaannya ya, psikologisnya lebih enak. Bu, ini ada penyakit jantung bawaan, kita harus cepat menyelamatkan. Memang yang jantung bawaannya tidak, itulah akan lebih aman daripada kita tiba-tiba kemudian selama ini pada saat kelahiran pada saat kandungan, kehamilan dibilang normal, tetapi pada saat lahir baru ketahuan, itu lebih membuat orang tua seperti shock ya, lebih tak kaget lagi. Yang misalnya yang simpel tuh PDA, patent ductus arteriosus. Jadi ada pembuluh darah di luar jantung yang belum nutup, itu sudah dipotong, sudah ditutup ya sudah. Kemudian ASD juga seperti itu. Kemudian VSD seperti itu. Kalau diagnosisnya tidak terlambat dan tidak menyebabkan timbul komplikasi, biasanya akan udah selesai gitu. Ini untuk penyakit jantung bawaan yang tidak biru ya. Iya. Kalau yang biru berbeda lagi. Umumnya yang tidak biru akan lebih baik kalau diagnosisnya lebih dini dan belum ada timbul komplikasi gitu. Yang biru bergantung diagnosisnya karena sangat kompleks tuh. Yang biru sebetulnya ada 5T ya. Yang paling berbahaya 5T. Critical cyanotic-carditis, nanti saya kasih lihat. Pertama tuh truncus arteriosus. Kedua, nggak apa-apa ya pakai medis ya. Kemudian yang kedua TGA, itu juga perlu diketahui. TGA itu transpose arteri, artinya arteri besar atau arta yang harus keluar dari jantung sebelah kiri, dia keluar dari jantung sebelah kanan. Arteri paru-paru, aliran darah paru-paru yang harus keluar dari jantung kanan sebelah kiri masih tertukar. Nah, itu harus ditukar perlu dioperasi pada umur 2 bulan, sekitar 2 bulan. Atau yang ketiga tricuspid atresia. Katup tricuspidnya nggak ada, katup jantung sebelah kanannya tidak ada. Keempat tuh tetralogi falo. Jadi sudah ada bocor, sudah ada penyepitan, ada perubahan posisi arteri besar. Yang 5 tuh ada TAVVD, ada 5T. Jadi sebenarnya tergantung dari diagnosisnya ya, karena kompleksnya. Prinsipnya juga dilihat juga apakah nanti penyakit jantung bawaan biru itu bisa dikoreksi sehingga jantungnya seperti kita normal nih. Jantung kanannya berfungsi sebagai jantung kanan, jantung kiri sebagai jantung kiri. Tetapi juga Tuhan kan nggak menciptakan seperti itu. Bisa juga jantung kirinya atau kanannya lebih kecil dari jantung sebelah kiri. Itu kan nggak bisa diapa-apain. Tidak bisa dilakukan apa-apa. Mungkin hanya nanti tindakan operasinya adalah mengurangi beban jantung. Artinya misalnya aliran darah kotor yang harusnya langsung ke paru-paru nanti dimasukkan ke vena, namanya vena di darah leher, sehingga mengurangi jumlah darah yang masuk ke jantung. Memang ada beberapa kali itu bertahap, ada bahkan ada 3 tahap. Ada contohnya tadi bayi yang tidak mempunyai katup paru-paru dan dia PDA, tetapi PDA-nya sudah menutup, harus diberikan PDA buatan, namanya bitisan. Itu pada umur 2-3 minggu. Kemudian nanti umur 1 bulan BCPS atau 1 tahun, 6 bulan sampai 1 tahun BCPS, itu namanya operasinya. Yang ketiga ada lagi yang lebih lagi. 3 kali biasanya, ada yang paling banyak tuh 3 kali. Jadi 3 kali operasi. 3 kali operasi. Kalau yang kompleks ya, yang kompleks. Kalau yang tidak kompleks, yang non cyanosis itu 1 kali biasanya.
Jadi kalau ada fasilitas yang mampu, para orang tua walaupun bayinya terlihat normal, berat lahir normal, panjang lahir normal, Apgar skornya bagus, pada saat lahir menangis dan tidak terlihat biru, sebelum dipulangkan minta aja pemeriksaan saturasi oksigen, namanya pulse oximetry, itu akan bisa mendeteksi penyakit jantung bawaan kritis. Kira-kira itu yang lebih baik sih. Ya sambil juga dilihat yang lainnya juga, ya, kelainan yang lainnya. Karena kelainan jantung bawaan tuh biasanya juga berkaitan dengan kelainan yang lain biasanya. Ada sindrom yang lain, walaupun bisa tersendiri juga. Jadi pesannya periksa itu, pulse oximetry.